Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Alika. Saya Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran kekuatan struktural dan kultural dalam kegiatan berkomunikasi. Apa sih kekuatan struktural itu? Jadi, kekuatan struktural mengacu pada kekuasaan, pengaruh, dan kontrol yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau entitas dalam suatu struktur organisasi atau hierarki. Ini mencakup posisi, peran, dan tingkat otoritas yang dimiliki oleh entitas tersebut dalam suatu konteks yang terstruktur. Peran kekuatan struktural. Adapun peran utama dari kekuatan struktural yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan individu atau kelompok dengan kekuatan struktural yang tinggi sering memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis dalam organisasi atau kelompok. Mereka dapat memutuskan arah strategis, alokasi sumber daya, dan kebijakan organisasi. Yang kedua ada pengendalian sumber daya. Kekuatan struktural memungkinkan kontrol atas sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan infrastruktur. Ini dapat mengaruhi kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuan dan visinya. Yang ketiga ada pengaruh dalam komunikasi. Individu dengan kekuatan struktural yang tinggi dapat memengaruhi agenda komunikasi, pesan yang disampaikan, dan cara komunikasi berlangsung. Mereka dapat menentukan mana yang dianggap penting dan bagaimana informasi disampaikan. Yang keempat, ada penentuan peran dan tanggung jawab. Kekuatan struktural seringkali digunakan untuk menentukan peran dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Ini membantu mengatur struktur kerja dan distribusi pekerjaan. Yang kelima, ada mengatasi konflik. Pemimpin atau individu dengan kekuatan struktural yang signifikan dapat berperan dalam menengahi dan mengatasi konflik antara pihak-pihak yang berbeda dalam organisasi. Kekuatan kultural. Kita masuk ke kekuatan kultural. Kekuatan kultural merujuk pada pengaruh nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, budaya, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi cara individu atau kelompok berperilaku, berinteraksi, dan berkomunikasi dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Beberapa elemen penting dari kekuatan kultural meliputi yang pertama ada nilai dan keyakinan, yang kedua ada norma-norma sosial, yang ketiga ada bahasa dan komunikasi, yang keempat ada tradisi dan ritual, kelima seni dan ekspresi budaya, dan yang terakhir ada struktur keluarga dan peran gender. Itu adalah beberapa elemen penting dari kekuatan kultural. Selanjutnya peran kekuatan kultural. Yang pertama, bentuk komunikasi. Kekuatan kultural memengaruhi bahasa, simbol, dan makna dalam komunikasi. Nilai-nilai budaya mempengaruhi cara orang berbicara dan berinteraksi. Kedua, ada norma komunikasi. Budaya menentukan norma-norma komunikasi yang mengatur perilaku dalam berkomunikasi. Ketiga, ada membentuk identitas individu dan kelompok. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Nilai-nilai budaya dapat memengaruhi bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana mereka melihat orang lain. Keempat, ada membentuk persepsi. Kekuatan kultural dapat mengaruhi persepsi individu terhadap orang lain. Stereotip, prasangka, dan diskriminasi seringkali berakar pada faktor budaya. Yang kelima, ada membentuk kreativitas dan inovasi. Budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat memiliki dampak positif pada kemampuan suatu kelompok atau organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Yang terakhir, ada mengatur konflik dan kerjasama. Budaya juga dapat memainkan peran dalam mengatasi atau memicu konflik antara kelompok budaya yang berbeda serta dalam mempromosikan kerjasama antara mereka. Penting diingat bahwa kekuatan struktural dan kultural tidak selalu terpisah dan keduanya sering saling terkait.
Kekuatan struktural dapat digunakan untuk memperkuat atau mengubah kekuatan kultural dalam suatu organisasi atau kelompok. Memahami peran keduanya adalah kunci untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam konteks yang beragam dan kompleks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran struktural dan kultural. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.